Tatkala keputusan keji untuk membunuh Nabi telah diambil, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu Robnya, memberitahukan kepada beliau perihal persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk pergi berhijrah meninggalkan Makkah. Kemudian Jibril menentukan momen hijrah tersebut seraya berkata, malam ini kamu jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Nabi SAW bertolak ke kediaman Abu Bakar di tengah terik matahari untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Aisyah berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari nan terik, tiba-tiba ada seseorang berkata kepadanya, ini Rasulullah datang dengan menutup wajahnya dengan kain di waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya. Demi Allah, beliau tidak datang di waktu-waktu seperti ini kecuali karena ada hal penting. Aisyah melanjutkan, lalu Rasulullah datang dan meminta izin masuk, lantas diizinkan dan beliau pun masuk. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang berada di sisimu. Abu Bakar menjawab, mereka tidak lain adalah keluargamu, wahai Rasulullah. Beliau berkata lagi, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk pergi berhijrah. Abu Bakar berkata, engkau minta aku menemanimu, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, ya, dan setelah disepakati rencana hijrah tersebut, Rasulullah pulang ke rumahnya menunggu datangnya malam. Para penjahat kelas kakap Quraisy menggunakan waktu siang mereka untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan rencana yang telah digariskan berdasarkan kesepakatan Parlemen Makkah Darun Nadwah pada pagi harinya. Untuk eksekusi tersebut, dipilihlah 11 orang pemuka mereka, yaitu Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abil Ash, Uqbah bin Abi Mu'id, Nadar bin Al-Harits, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Taimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabi bin Al-Hajjaj dan Munabih bin Al-Hajjaj, saudaranya. Ibnu Ishaq berkata, tatkala malam telah gelap, mereka pun berkumpul di depan pintu rumah beliau untuk mengintai kapan beliau bangun sehingga dapat menyergapnya. Kebiasaan yang selalu dilakukan Rasulullah adalah tidur di permulaan malam dan keluar menuju Masjidil Haram setelah pertengahan atau 2/3-nya untuk salat di sana. Mereka percaya dan yakin benar bahwa persekongkolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Dia berkata kepada para rekannya yang ikut memblokade dengan nada mengejek dan merendahkan, sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya, niscaya kalian akan menjadi raja bangsa Arab dan non-Arab sekaligus. Kemudian kelak kalian akan dibangkitkan setelah mati, lalu diciptakan bagi kalian surga-surga seperti suasana kebun-kebun di negeri Al-Urdun, Yordania. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka dia akan menyembelih kalian, kemudian kalian dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan bagi kalian neraka yang akan membalas kalian. Waktu pelaksanaan persekongkolan tersebut adalah setelah pertengahan malam saat beliau biasa keluar dari rumah. Mereka melewati malam tersebut dengan penuh kewaspadaan seraya menunggu pukul 12 malam. Akan tetapi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya lah urusan langit dan bumi. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dialah yang maha melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya-Nya. Dia telah menetapkan janji yang telah difirmankannya kepada Rasulullah setelah itu, yang berbunyi, dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal 30. Sekalipun persiapan yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk melaksanakan rencana keji tersebut sedemikian rapinya, namun mereka tetap mengalami kegagalan total. Pada malam itu, Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut, milikku gunakanlah untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu. Bila tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai burdahnya tersebut. Malam itu Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang Rasulullah. Sementara itu Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka. Beliau memungut segenggam tanah dari Al-Batha lalu menaburkannya di atas kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka untuk sementara sehingga tidak dapat melihat beliau. Sedangkan beliau membaca firman-Nya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semuanya beliau taburi tanah di kepalanya.
Lantas beliau berlalu menuju kediaman Abu Bakar. Kemudian keduanya keluar melalui pintu kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga sampai ke Gua Sur yang terletak di jalan menuju ke arah ke Yaman. Para pemblokade tetap menunggu hingga tiba pukul 12 malam dan menjelang tiba waktu tersebut, tanda-tanda kesia-siaan dan kegagalan sudah nampak bagi mereka. Seorang laki-laki yang tidak ikut serta dalam pemblokadean tersebut datang dan melihat mereka sedang berada di pintu rumah beliau. Lalu dia menanyai mereka apa gerangan yang kalian tunggu. Mereka menjawab, Muhammad. Dia berkata, sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian dan menaburkan tanah di atas kepala-kepala kalian, lalu pergi menyelesaikan urusannya. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak melihatnya. Sambil mengibas-ngibaskan tanah yang menempel di kepala-kepala mereka, akan tetapi mereka penasaran dan mengintip dari celah pintu lalu melihat Ali. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya ini adalah Muhammad yang sedang tidur dan masih memakai burdahnya. Mereka pun masih tetap menunggu hingga pagi menjelang. Kemudian Ali bangun dari tempat tidur. Melihat hal ini mereka langsung menangkap Ali lalu menanyainya perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali menjawab, aku tidak mengetahui tentangnya. Tatkala keputusan keji untuk membunuh Nabi telah diambil, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu Robnya, memberitahukan kepada beliau perihal persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk pergi berhijrah meninggalkan Makkah. Kemudian Jibril menentukan momen hijrah tersebut seraya berkata, malam ini kamu jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak ke kediaman Abu Bakar di tengah terik matahari untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Aisyah berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari nan terik, tiba-tiba ada seseorang berkata kepadanya, ini Rasulullah datang dengan menutup wajahnya dengan kain di waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya. Demi Allah, beliau tidak datang di waktu-waktu seperti ini kecuali karena ada hal penting. Aisyah melanjutkan, lalu Rasulullah datang dan meminta izin masuk, lantas diizinkan dan beliau pun masuk. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang berada di sisimu. Abu Bakar menjawab, mereka tidak lain adalah keluargamu, wahai Rasulullah. Beliau berkata lagi, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk pergi berhijrah. Abu Bakar berkata, engkau minta aku menemanimu, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, ya, dan setelah disepakati rencana hijrah tersebut, Rasulullah pulang ke rumahnya menunggu datangnya malam. Para penjahat kelas kakap Quraisy menggunakan waktu siang mereka untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan rencana yang telah digariskan berdasarkan kesepakatan Parlemen Makkah Darun Nadwah pada pagi harinya. Untuk eksekusi tersebut, dipilihlah 11 orang pemuka mereka, yaitu Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abil Ash, Uqbah bin Abi Mu'id, Nadar bin Al-Harits, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Taimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabi bin Al-Hajjaj dan Munabih bin Al-Hajjaj, saudaranya. Ibnu Ishaq berkata, tatkala malam telah gelap, mereka pun berkumpul di depan pintu rumah beliau untuk mengintai kapan beliau bangun sehingga dapat menyergapnya. Kebiasaan yang selalu dilakukan Rasulullah adalah tidur di permulaan malam dan keluar menuju Masjidil Haram setelah pertengahan atau 2/3-nya untuk salat di sana. Mereka percaya dan yakin benar bahwa persekongkolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Dia berkata kepada para rekannya yang ikut memblokade dengan nada mengejek dan merendahkan, sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya, niscaya kalian akan menjadi raja bangsa Arab dan non-Arab sekaligus. Kemudian kelak kalian akan dibangkitkan setelah mati, lalu diciptakan bagi kalian surga-surga seperti suasana kebun-kebun di negeri Al-Urdun, Yordania. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka dia akan menyembelih kalian, kemudian kalian dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan bagi kalian neraka yang akan membalas kalian. Waktu pelaksanaan persekongkolan tersebut adalah setelah pertengahan malam saat beliau biasa keluar dari rumah. Mereka melewati malam tersebut dengan penuh kewaspadaan seraya menunggu pukul 12 malam. Akan tetapi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya lah urusan langit dan bumi. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dialah yang maha melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya-Nya.
Dia telah menetapkan janji yang telah difirmankannya kepada Rasulullah setelah itu, yang berbunyi, dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal 30. Sekalipun persiapan yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk melaksanakan rencana keji tersebut sedemikian rapinya, namun mereka tetap mengalami kegagalan total. Pada malam itu, Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut. Milikku gunakanlah untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Bila tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai burdahnya tersebut. Malam itu Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang Rasulullah. Sementara itu Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka. Beliau memungut segenggam tanah dari Al-Batha lalu menaburkannya di atas kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka untuk sementara sehingga tidak dapat melihat beliau. Sedangkan beliau membaca firman-Nya, "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semuanya beliau taburi tanah di kepalanya." Lantas beliau berlalu menuju kediaman Abu Bakar. Kemudian keduanya keluar melalui pintu kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga sampai ke Guat Sur yang terletak di jalan menuju ke arah ke Yaman. Para pemblokade tetap menunggu hingga tiba pukul 12 malam dan menjelang tiba waktu tersebut, tanda-tanda kesia-siaan dan kegagalan sudah nampak bagi mereka. Seorang laki-laki yang tidak ikut serta dalam pemblokadean tersebut datang dan melihat mereka sedang berada di pintu rumah beliau. Lalu dia menanyai mereka, "Apa gerangan yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Muhammad." Dia berkata, "Sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian dan menaburkan tanah di atas kepala-kepala kalian, lalu pergi menyelesaikan urusannya." Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak melihatnya." Sambil mengibas-ngibaskan tanah yang menempel di kepala-kepala mereka, akan tetapi mereka penasaran dan mengintip dari celah pintu lalu melihat Ali. Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ini adalah Muhammad yang sedang tidur dan masih memakai burdahnya." Mereka pun masih tetap menunggu hingga pagi menjelang. Kemudian Ali bangun dari tempat tidur. Melihat hal ini, mereka langsung menangkap Ali lalu menanyainya perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali menjawab, "Aku tidak mengetahui tentangnya."